Pernah digosipin hamil duluan nggak? Wah, ini adalah makanan yang paling besar yang... Ngidam yang paling aneh itu ngidam apa, Kak? Aku masih inget banget kalau Momi ngidam paling aneh itu. Kak, proses perjalanan hamilnya itu gimana sih, Kak? Pernah gagal atau gimana? Oke, ini aku cerita ya. Ya, sekarang gantian Dedi yang cerita ya. Jadi awalnya dulu tuh kita bener-bener Kak, kalau boleh tahu pas hamil pernah ikutin tips promil gitu nggak? Nah, pas banget. Hai, nama kita Always Here. Ketemu lagi sama kita berdua di sini. Kita lagi di kamar, guys. Berarti kan di kamar kita mau ngapain? Kita mau deep talk. Deep talk. Terus bongkar-bongkaran. Ya, bongkar-bongkaran. Bongkar unboxing. Jadi kali ini kita bakal bongkar seputar pernikahan kita Ya, karena kemarin Momi juga udah share story di Instagramnya. Iya, benar. Ternyata banyak banget pertanyaan dari kalian. Pertanyaan ya, ternyata yang masuk. Jadi ntar tuh pertanyaannya tuh kayak seputar sebelum nikah, Menikah dan sesudah menikah. ya. Jadi past, present, future. Asik. Yes. Itu. Jadi banyak banget pertanyaannya dan kita udah Pilih yang benar-benar mungkin kita jawab, terus buat motivasi kalian untuk yang sebelum menikah dan setelahnya menikah. Ya. Gitu. Yuk Mam, langsung kita aja ya. cek pertanyaannya. Oke, kita yang cek pertama aja nih. ada apa nih? Langsung aja ya. Pertanyaan pertama. Apa tuh? Dulu pas sebelum menikah ada hambatan nggak nih? Misalnya nggak direstuin. Kalau kalian ngikutin kita berdua pasti udah tahu ya jawabannya. Ada. Tapi kalau dibilang ada something ya, ada. Hambatannya nggak disetuin, tapi kita tetap maju karena yang menentukan kehidupan rumah tangga itu kita berdua. Iya, benar. Terus kita berdua juga udah sama-sama yakin. Iya, benar. Kita berdua juga udah menilai satu sama lain tuh udah yang terbaik untuk kita ke depannya. Iya, benar. Atau ini perasaan Dedi aja? Enggak. Kamu cinta sendiri dong dalam perasaan kamu doang gitu. Jadi kita berdua udah sama sih, kayak visi misinya tuh udah sama. Jadi ya udah, mau nunggu apa lagi gitu kan ya, langsung aja. Iya. Jadi intinya kalau misalkan nggak direstui itu kalian harus membuktikan kalau hubungan kalian tuh adalah hubungan yang terbaik, pilihan kalian terbaik, dan bisa membuktikan kalau kalian tuh bisa benar-benar membawa ke arah yang positif dan menunjukkan ke orang tua atau mertua yang belum merestui. Iya, banyak ya Pak. Padahal mau ditulis quote di sini Pak. Tadi kita sini tuh mau nulis quote gini loh. Ternyata banyak banget quotes-nya. Bukan quotes lagi berarti ya. Apa itu? Ulasan. Siapa yang baca? Apa aja yang baca ya? Pertanyaan keduanya, pernah main tangan atau perlakuan kasar ke pasangan nggak? Ini dua-duanya berarti ya? Iya. Main tangan yang mana? Main tangan kasar pernah sih, tapi dalam konteks yang berbeda. Oh. Kalian bisa lihat sendiri ya. Tapi selama ini aku lebih ke nada tinggi aja kalau ngomong nih. Kalau Dedi itu lebih verbal pun sebenarnya enggak sih ya. Dia tuh kayak lebih ke barang pun juga jarang sebenarnya. Itu terakhir pas waktu awal-awal kita mau nikah ya. Iya, Dedi tuh kayak lebih ini loh, apa sih yang kita nggak bisa jelasinnya. Kayak keperlakuan juga bukan. Menahan egonya lebih baik sekarang. Tapi dia itu kayak nyebelinnya tuh lebih ke diem gitu loh. Jadi diem terus dia gitu sampai sebel gitu. Tadi nggak pernah ya? Ya kalau kita pernah nggak? Pernah Bu, sampai kesakitan. Berarti intinya nggak pernah ya guys, kita berdua, apalagi KDRT nggak pernah ya. Jangan sampai ya guys. Sampai. Kalau misalkan ada masalah apapun, kita harus membicarakan dengan baik, komunikasi dengan baik ke pasangan. Karena kalau kita bertengkar itu juga bikin rumah suasananya nggak enak banget gitu. Apalagi main tangan. Gimana? Itulah fungsinya istri harus nge-gym. Kalau dibanting, banting balik pak. Suami meskipun badannya gede harus menjaga ego lebih baik lagi. Iya. Oke, next questions. Hal apa yang bikin bahagia dan hal apa yang paling sedih setelah menikah? Setelah menikah ya, ini ya berarti ya. Oke. Siapa dulu? Aku dulu. Mami dulu. Aku dulu ya. Aku ngikut. Sebenarnya banyak sih guys, banyak Pol. Kalau setelah menikah hal yang paling bahagia kayak puncak dream kita tuh ya ada anak, ada rumah, ini bahagia banget gitu kan ya. Terus kalau hal paling sedih mungkin waktu awal nikah itu masih belum ada restu dari mertua ya kan, tuh sedih banget gitu. Terus ya udah itu sih. Kalau kita apa ya, maksudnya hidup kita tuh kayak nggak yang
sedih banget gitu. Enggak sih, alhamdulillah jadinya ya menurut kita yang paling sedih banget sih waktu awal nikah belum dapat restu, itu aja sih. Betul, jadi yang hal-hal bahagia udah disebutin beberapa Momi, dan yang benar-benar bahagia banget tuh ya punya omongan itu, karena perjuangan kita juga panjang untuk mendapatkan buah hati. Benar. Gitu, dimana struggle-nya kita gitu. Terus untuk sedihnya tadi Momi bilang kita nggak begitu yang sedih banget, karena dari keluarga kita itu misalkan aku yang overthink atau down itu selalu ada yang nyemangatin Momi kayak nggak usah terlalu memikirkan masalah sampai terlalu dalam, nanti bakal kita nggak melakukan masa depan lebih baik, malah terpuruk terperangkap dalam masalah itu gitu. Iya, benar. Jadinya kita bisa mengatasi satu sama lain. Begitu juga Momi misalkan puncak kesedihannya meledak nangis, ya udah tugas Ya, suami meluk. Oke, next questions. Ini seru nih. Seru nih ya. Pernah digosipin hamil duluan nggak? Wah, ini adalah makanan yang paling besar yang Sebelum kita menikah. iya, benar. Jadi for information, kita menikah itu waktu kita masih di tengah-tengah kuliah. Ya kan, kuliah belum kelar, kita udah nikah. Dimana teman-teman kita yang lain tuh masih pada sibuk magang, skripsi, itu kita nikah guys, gitu. Nah, gimana nggak pertanyaan ini muncul gitu? Pasti muncul di mana? Terutama di pihak keluargaku ya Mom, itu Iya. kayak menanyakan kenapa kamu pengen cepat menikah gitu. Apa udah gitu. Udah apa nih? Iya, Udah hamil gitu. Karena aku menjelaskan gitu. Jadi setelah beberapa tahun kita menikah nggak hamil, Iya. itu membuktikan kalau emang kita menikah bukan hamil Bukan duluan. karena hamil duluan gitu. Tuh. Kalau di keluarga kita cuman nggak ada sih sebenarnya kayak hamil duluan itu enggak. Cuma mereka, aduh lah kenapa kok mau nikah cepet gitu. Tapi yang nggak tahu lagi sih ya kalau keluarga jauh gitu kan ya. Atau tetangga rumah Tetangga gitu. pasti ada sih, Pasti yang banyak mikir sih. gitu ya? Apalagi teman-teman kampus kan. Itu pasti banyak gitu. Hamil ya. Pertanyaan selanjutnya, ngidam yang paling aneh itu ngidam apa Kak? Aku masih inget banget kalau Momi ngidam paling aneh itu pencit makanan asem, karena aku paham banget sama Momi tuh kurang suka makan asem, tapi pas satu hamil tuh bener pengen Iya. makan asem. Waktu itu mangga apa Mom? Mangga gadung. Mangga gadung kan pengennya, Iya, tapi nggak lagi musim guys, jadi nggak akhirnya ada. Kita cari mangga yang bener-bener asem aja gitu. Iya, itu pun mangga yang kecil-kecil ya segini tuh loh. Sebenarnya mangga gadung tuh yang gede, panjang, terus dalamnya itu warnanya orange, tapi itu asam kecut legit, gimana ya? Ada enak lah pokoknya. Enak, terus kalau dimakan tuh kayak kelatak krus yang bukan yang chewy gitu. Ya itu sih paling Gitu aneh. sih. Apalagi ya? Kita ngeprank ini sih. Sate kuda ya. Ini udah nggak ada prank itu gitu. Berarti paling aneh itu ya yang asem. Iya. Tapi kalau sekarang makan asem mungkin masih Nggak mau nggak aku, suka. nggak suka. Dan- Berarti itu paling aneh ya. Iya, dulu sampai kita kena GERD kan. Gara-gara sering makan asam karena kita suka. Aduh. Yuk makin seru nih pertanyaannya. Ya, Kalau waktu belanja siapa yang paling ribet milih sesuatu? tergantung. Kalau misalnya kayak masalah makanan, terus kebutuhan dapur, pokoknya keperluan rumah yang dimana bersangkut paut dengan makanan dan lain-lain, itu yang paling ribet kita. Tapi kalau masalah baju, celana dalam, terus apalagi ya perabotan, yang bingung jadi yang ribet. Tapi kadang Mami suka kebiasaan kalau belanja itu suka aku buru-buru. Jadi meskipun ribet kayak Ayo cik suwe ini rek belanja. gitu. Padahal kita kan masih kayak lihat ini expirednya kapan gitu, terus nih rasa apa, komposisinya apa gitu kan masih lihat satu-satu gitu kan. Udah diburu-buru tuh males Tapi banget. tergantung ya. Iya. Tapi kayaknya yang lebih ribet aku ya, Mami bisa menyesuaikan waktu ya. Iya. Next, pertanyaannya sering berantem nggak kalau beli sesuatu? Ini masih seputar belanja. Sengenang apa sih? Ya usah kamu naik gerbong. Gendeng lagi. Jangan. Berantem sih enggak Bukan sih ya. berantem sih. Kayak lebih tanya ini penting nggak gitu. Mau Iya. beli ini nggak gitu. Jadi nggak pernah berantem guys. Kayak anak kecil aja. Sampai tukaran banting-bantingan. Cuma kadang nyebelin dari itu gini, misalnya kita beli makanan A gitu ya. Mau nggak? Enggak ah. Udah kita cuma beli satu nih. Hari ini dimakan sama dia tuh semakin nyebelin banget. Tahu gitu beli dua ya? Iya, tadi itu beli dua gitu. Tapi kalau beli dua mau bazir karena dia kayak bener-bener nggak mau gitu ya. Namanya juga laki. Pirtingin silingjitnya. Ih, Minggi. Pernah ada kepikiran mau nambah anak lagi nggak kak? Ada. Apa bu? Cuman nggak sekarang dan tidak waktu-waktu dekat ini. Karena sebelum hamil itu kita pengen banget planningnya itu anak 3. Banyak banget sekarang ya jangan. Loh, bukan 3.
rame pokoknya karena aku anak tunggal jadi pinginnya rumah rame gitu loh. Tapi Kita ternyata anak kelima, jadi rumah udah rame banget gitu. jadi nanti mungkin plannya jauh-jauh hari karena Hari Pak, tahun Pak. jauh-jauh tahun. Mungkin estimasinya 5 sampai 8 tahun lagi baru nambah adiknya setelah Ya itu pun kalau misalnya kita mau ya, gitu. Tapi kalau Itu pun kalau misalkan sama-sama subur ya, Mom. Sama-sama dikasih gitu ya. Iya. Gitu sih. Masih ada Jadinya- traumatik Mom ini. Yang trauma sebenarnya kita sih itu trauma banget. Kita tuh traumanya tuh waktu lahiran, pasca lahiran dan fase menyusui. Udah tuh trauma banget ketiga fase ini gitu. Jadinya aduh kayaknya enggak ada. Ya udah, nanti emang belum siap. Kalau siap pasti udah gaskan. Enggak, kita mikir dulu ya kayaknya ya. Gitu. Kejawab ya, guys. Ya. Pertanyaan selanjutnya, Ya. yang Mommy aja deh yang baca. Ceritain pas masa hamil dan saat hamil dong. Jadi guys, kita hamil itu membutuhkan penantian 1,5 sampai 2 tahun kali ya pernikahan. Ya kan nggak sampai 3 tahun kok, nggak sampai. Ya itu pokoknya pengen hamil. Terus waktu itu kita inget banget di tahun baru 2019 2020. Berarti 2019 ke mau 2020. Ya, udah terjadilah di sana. Butir-butir cinta. Ya benar. Dan akhirnya loh kok aku telat gitu. Itu kalau kalian inget kita pernah vlog ke Bali. Ya, itu itu- sebenarnya kita udah hamil 6 minggu. Tapi belum tahu. Kita nggak nyadar gitu. Tahu-taunya baru di rumah ya Setelah kan. dari Bali. Setelah dari Bali gitu. Jadi di Bali tuh udah bukan honeymoonnya di Bali. Di Bali tuh udah Udah hamil gitu ya. udah hamil gitu. Udah tuh kan akhirnya wah udah hamil nih gitu. Ya udah. Kita tuh ada yang aneh nih, Dad. Apa tuh? Waktu hamil itu anehnya kita kayak nggak pernah ngerasa mual yang berlebihan. Ya cuma enek aja sih. Gimana sih orang hamil kalau enek tuh kayak ngecap besi gitu loh rasanya di Makan gak enak gitu ya, Mom. di lidah tuh kayak rasanya kita kayak ngemut besi gitu loh rasanya, nggak enak gitu kan ya. Dan kalau misalnya kalian ngikutin vlog-vlog kita waktu kita semasa hamil itu, kalian bisa lihat kan perubahan badan kita dari yang segitu jadi segono gitu kan ya. Tapi suami tetap mencintai dong dan mendampingi. Terus Nah berat badan kita tuh melonjak banget karena semasa hamil kita tuh kayak nggak ada rasa muntah-muntahnya gitu loh, nggak ada. Jadinya ya udah semuanya dimakan terus. Soalnya kan lihat kan waktu kita sebelum hamil tuh kita kan suka banget diet yang ketat banget. Jadinya kayak kita kayak nggak makan apa-apa gitu kan. Jadi waktu hamil tuh kayak aji mumpung gitu. Aduh ada martabak, aduh ada ini, ada ini. Jadi semua dimakan gitu. bilangnya keinginannya baby ya, tapi padahal keinginannya istri. Jadinya gitu guys, badan kita jadi segitu besarnya. Terus belum lagi stretch mark yang muncul tuh di perut sampai merah-merah gitu kan ya. Tapi kita bersyukur banget sih kita bisa hamil ya kan. Dan akhirnya juga kita bisa membuktikan kepada netizen yang julid gitu. Apalagi yang menyangka kita hamil duluan tadi. Terus juga ternyata waktu 2 tahun kita belum hamil itu tuh banyak yang julid, dikirain kita mandul tau. Tuh, ih menjulit nih orang-orang gitu. Ya udah akhirnya kita bisa hamil guys. Sudah terjawab. Pertanyaan selanjutnya nih, Kak, proses perjalanan hamilnya itu gimana sih, Kak? Pernah gagal atau gimana? Oke, ini aku cerita ya. Jadi, sekarang excited gantian banget. Dedi yang cerita ya. Kayak Jadi ya. awalnya dulu tuh kita bener-bener kayak panas banget dengan ketika netizen. Bermula kayak pasti mandul nih, sering Yo. nge-gym, angkat beban gitu, ngatain Mommy gitu. Padahal namanya promil itu nggak cuma cewek aja yang subur, tapi cowok juga harus subur. Jadinya pasti ada buah hati gitu. Nah kita tuh ambisi banget setelah dikatain tuh panas membara, pengen banget cepet punya anak dan pengen cepet membuktikan ke netizen kalau kita bisa punya anak nih gitu. Tapi ternyata kita promil di dokter dan itu sekitar ada 3 bulan kamu. Iya 3. Belum Dedet Belum 3 kayaknya bulan ya? belum. Pokoknya belum ada 3 bulan gitu kita nggak jadi gagal. Nah dari situ kita belajar ternyata kalau tujuan kita punya anak itu belum dari Dari hati. makanya belum dikasih sama yang di atas. Kita kan tujuannya awal tadi ambisi
pengen membuktikan ke netizen aja gitu. Jadinya dijalani aja, dan itu termasuk proses yang gagal kita untuk promil. Iya benar. Dulu pernah dibilangin sama dokternya nggak boleh angkat berat, nggak boleh minum suplemen fitness, gitu. Pokoknya nggak boleh pakai celana ketat, harus celana rombor. Padahal itu bukan aku banget gitu kan. Jadi kayak membatasi aku, jadinya gagal gitu. Mungkin kayak Tuhan tuh benar-benar mengerti kita ya Mom ya. Kayak misalkan ini kehidupan asli kita, tapi kalau dibatasi nanti takutnya memberatkan si jabang bayi gitu kan. Bener. Jadinya pas momennya belum tepat, jadinya emang belum dikasih gitu. Jadi Tuhan tuh pengen ngeliat kita menerima bayi dengan hati yang tulus, terus juga tidak menghambat apa kegiatan sebelumnya dari orang tuanya gitu nggak sih? Iya benar. Terus kita juga sampai beli susu apalah itu, banyak banget yang kita minum. Terus setiap kali berhubungan tuh aku selalu nyuruh mami buat tes, dan ternyata gagal. Itu semakin kayak stres banget gitu. Akhirnya kita tenang dan jalanin aja. Kalau misalkan kita udah niat tulus, kalau misalkan mau gitu ya udah jalanin aja. Terus sampai pada akhirnya kita berdua tuh kayak nemu satu macam promil yang coba nggak nih? Coba nggak? Belum coba kita deh, share berarti ya, Mom ya? Belum. Ini belum kita share. Jadinya di sini tuh spesial kita share karena kita ngerasa ini tuh juga oh iya gitu. Mungkin kayak bisa membantu dari calon orang tua yang menonton video ini, benar-benar pas banget. Benar, dan kebetulan kalimat kita barusan itu berhubungan banget dengan next question. Bentar, kita kayaknya udah baca next question. Aku bacain ya. Dan kebetulan juga ini pertanyaan terakhir. Iya, pertanyaan terakhir ya. Kak, kalau boleh tahu pas hamil pernah ikutin tips promil gitu nggak? Nah, pas banget. Pernah guys. Jadi mungkin kita udah pernah share kalau misalnya dulu setelah menikah tuh kita masih belum mau punya anak dulu karena kita mau menghabiskan waktu berdua dulu. Betul. Tapi makin lama kok rumah sepi. Nah, karena kita berdua tuh orangnya ambisi banget, akhirnya ya udah kita gimana kalau promil tuh. Ya, itu jalan pernikahan sekitar 2 tahun pernikahan ya, Mom? Ya, itu baru kepikiran buat promil guys. Karena dulu kita benar-benar mengatur untuk masa depan gitu. Dimana kita nata dulu. Kalau misalkan kita punya baby, kita harus siap finansial, terus juga udah punya rumah biar enak untuk jalaninya, tuh juga benar-benar menetapkan hati untuk benar-benar memiliki momongan, karena memilih momongan itu juga tanggung jawab bersama. Benar. Terus jika kita udah berduanya itu udah cukup, ya baru kita benar-benar mantapkan untuk memiliki buah hati gitu. Yes. Dan satu lagi yang bikin stres untuk perjalanan hamil itu adalah omongan sekitar gitu. Kok Gita ini nggak hamil gitu. Beberapa menyalahkan emang dari pihak istri, padahal juga nggak boleh disalahkan satu sisi aja. Satu pihak harus dicek. Berdua kenapa? Kita berdua kenapa harusnya gitu. Benar. Jadi aku sangat kasihan banget sama mommy gitu. Terus akhirnya kita berjuang bersama dan melupakan orang-orang sekitar, tapi kita tetap fokus sama tujuan kita. Kalau memang waktunya dikasih, kita ya alhamdulillah. Tapi kalau nggak dikasih, ya kita tetap berusaha dan menjalankan hidup seperti biasanya gitu. Nah, sampai pada akhirnya alhamdulillah banget pas waktu tahun 2020 itu mommy hamil, dan yang udah jelasin mommy tadi kalau kita honeymoon ke Bali tuh udah posisi hamil gitu. Berarti jadinya pas waktu tahun baru ya guys. Yes. Nah, setelah berhasil hamil, kita tuh kayak ngerasa bener-bener seneng banget gitu kan. Yes, akhirnya kita tuh hamil gitu. Apalagi aku juga dikasih surprise pas waktu itu pulang dari gym. I wanna give you something. Jangan dibuka dulu. Dibuka dulu. Bohong. Ya benar. Perasaan gue, ini kayaknya hamil tapi nggak mungkin deh gini. Dan setelah kejadian hamil, akhirnya kita kayak keluar-keluar di sosial media gitu kan. Kasih keep dulu. Ya benar-benar masih keep dulu. Kita membuktikan ke dokter kalau ngecek benar-benar hamil, dan kita keep dulu biar menjaga hal yang tidak diinginkan. Iya benar. Gitu. Nah, selama proses itu tuh banyak banget yang tanya orang-orang sekitar, loh promil apa kok berhasil gitu? Pakai promil apa? Pakai apa? Nah, tuh banyak yang tanya ke kita guys gitu. Nah, di balik suksesnya mommy hamil itu pastinya kita harus menjaga pola makan, terus juga olahraga juga harus rutin, karena biar sehat mommy dan bayinya, terus dedinya juga. Iya
Iya benar. Terus satu lagi yang paling penting tuh asupan gizi. Aku perhatikan banget Momi untuk waktu hamilnya kelancaran, pas waktu nanti lahiran benar-benar aku perhatikan banget. Iya benar. Karena ini penantian yang benar-benar kita tunggu Lama banget. ya kan. Nah terus juga kita ingat banget waktu selama promil itu kita kan tadi makanan yang bergizi. Selain itu kita juga sempat banget waktu itu kita nge-share juga di story kita minum-minum madu gitu. Nah madu-maduan itu namanya tuh madu amils guys gitu. Ya, berarti iya kan pernah share Iya kan? pernah share dulu tapi kayak kita kayak sneak peek gini doang kayak apa nih gitu tapi kayak nggak pernah kita buka tuh loh madu apa. Nah akhirnya sekarang kita buka madu amils namanya. Yes, jadi madu amil sudah membantu kita untuk promil, terus juga sukses promil. Akhirnya kita berhasil memiliki Asta sekarang. Yes. Nah, for information, madu amils itu ada 2 varian. Yang pertama itu membantu wanita untuk melancarkan haid, dan yang kedua bisa mengoptimalkan kinerja rahim gitu. Tuh. Jadinya bisa cepat hamil. Gak gitu. cuma buat wanita aja, tapi ada amils buat Ada pria pria juga. juga. Tadi aku juga bilang kalau nggak perlu menyalahkan pihak wanita, tapi pihak pria juga harus dicek. Iya, Jadi benar. keduanya kalau misalkan memiliki buah hati harus sama-sama Berjuang subur dong sama-sama subur. dan berjuang Iya. gitu. Dan kalau madu amils varian suami ini manfaatnya untuk meningkatkan daya tahan tubuh, terus meningkatkan stamina, dan yang terakhir pastinya meningkatkan kualitas sperma. Asik. Ini yang bikin Pardoy. ini yang bikin 2 garis merah. Asik. Oh bukan juga gitu. Bukan. Nah satu lagi yang terpenting waktu kita berdua promil itu kita berdua rutin banget nih buat konsumsi madu amils 2 kali sehari 2 sendok makan. Iya, kalau misalkan aku lupa, Mami selalu ingetin dan cerewet banget soal ini. Jangan lupa minum madu amils. Aduh, jadi keinget dulu mau hamil lagi. Iya ya. Nah, kalian juga harus tahu kalau madu amils ini benar-benar 100% dari bahan alami, terus terverifikasi BPOM, jadi pastinya aman ya guys, Yap. nggak perlu dikhawatirkan keamanannya. Dan pastinya halal ya guys, jangan ragukan lagi. Ya, dan ini juga tanpa efek samping. Yuk. Nah madu amils ini juga udah banyak review nih ya dari para artis kita sebutin nih ya, kayak Kak Iris Bella, ya kan, Aurel Hermansyah, Hafal ya, Bu? ya, Ria Ricis. Waduh. Kayak siapa lagi sih? Oh tuh Kak Eza Gionino. Ya benar, Zagionia tahu. Ya tahu kan pemain FTV itu kan ya, Kak, ya. Iya. Nah ada lagi Kak Siti Badriah, terus Kak Dahlia Polan gitu. Dan masih banyak artis-artis lain lagi guys, nggak mungkin kita sebutin. Satu persatu. Ya itu yang kita tahu sih. Ya, dan pastinya mereka berhasil promils juga dibantu dengan madu amils. Ya. Nah selain para artis juga pernah di-review nih banyak dokter. Dokter. Seperti ini nih Dokter Kevin, Heeh. terus Dokter Jeffrey, Dokter Firdausi dan masih banyak lagi guys. Pasti trusted sih guys. Ya, para artis sudah membuktikan semuanya dan juga berhasil promilnya, terus juga di review para dokter. Pastinya kan madu amils ini benar-benar aman dan gak perlu diragukan lagi. Nah, buat kalian yang udah nonton vlog kita, pastinya ini saat yang tepat ya guys. Buat Iya. kalian yang mulai promil gagal-gagal, kalian wajib banget cobain madu amils. Yap. Dan langsung dicek link di bawah ini udah kita cantumin untuk produknya juga. Semoga bisa membantu program hamil Hamil kalian gitu. Oke, cukup sampai di sini videonya. Semoga bisa menginspirasi kalian, terus juga memberikan informasi yang tepat buat Yap. kalian juga. Beruntung kalian yang udah Nonton video ini. vlog kali ini ya. Nah buat kalian yang punya temennya lagi promil, suruh tonton video ini. Oke, next mau bikin video apa? Tulis juga di bawah ini, kita kalau memungkinkan bakal bikin video yang kalian request. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Ayo promil lagi.